وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. IR ini menurut saya sesuatu hal yang sangat menjijikkan. Gila nih. Maksudnya piye? Entek-enteke gur marani arep golek duit. Ini yang sangat memprihatinkan dan menjijikkan. Pengurus mendatangi, menekan punjere, ujung-ujungnya bagaimana agar dia tetap mau menyerahkan uang kepada pengurus dengan dalih untuk kelancaran sabilillah. Ini sesuatu yang sangat yaitu tadi menjijikkan lah ternyata. Wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kebetulan ada kunjungan silaturahim dari Ustadz Ribat. Sekalian kita manfaatkan dan membarokahkan waktu untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Yaitu ada mensikapi keadaan akhir-akhir ini, yaitu di saudara tua kita. Ada 3 hal penting menurut saya untuk kita respon. Yang pertama, infak persenan atau IR. Yang kedua, keresahan seorang pemuda yang ibunya masih sangat kuat terhadap doktrin syubhat. Padahal saudara-saudara yang lain sudah bisa lepas, tapi ini kok justru ibunya kok sulit sekali, nih bagaimana, sehingga anaknya pun juga resah dan tentu ingin ibunya bisa sadar, bisa terlepas dari doktrin syubhat tersebut. Yang ketiga, ada seorang mubalek mengantar tetangganya yang sebetulnya bukan warga Islam jamaah, bukan warga saudara tua. Lah mubalek ini tentu sesuai programnya keimaman, ingin budi luhur atau berbuat baik kepada tetangganya dengan cara menunjukkan tempat penjualan besi yang lebih murah. Kan pengen apik karo tonggone, tonggone arep bangun dituduhne penjual besi yang lebih murah, diantarlah. Nah, kebetulan yang jualan itu mantan atau JRK, disebut JRK kalau oleh mereka itu. Ternyata hal itu menjadi gaduh di dalam Islam jamaah, menjadi perkara. Kabarnya ini dari saudara yang masih di dalam, kasusnya sekarang sudah ditangani oleh penyidik penyidik ala Islam jamaah itu. Yang pertama terkait IR ini baru-baru saja, belum lama ada WA ke saya ini. Saat itu kita sampaikan, ayo kita ngaji, ada kajian mulakhos syarah Kitabut Tauhid. Dia menjawab, maaf belum bisa, masih izin, ini lagi ngurusi dengan keluarga. Karena baru saja keluarga ini ditekan oleh pengurus kongkon atau disuruh ngandani saya itu yang bersangkutan untuk IR itu. Kemudian dia juga heran, ini kalimatnya, aku ngumun bolak balik sing ditekanke kok gur IR ora nek bahasan liyane, heran gumun aku. Ini WA masuk ke saya. Yang perlu kita respon, yang pertama, tentang penekanan IR ini beda dengan di awal-awal gelombang hijrah. Contohnya saya sendiri. Dulu saya ketika sudah di maklumat, saya masih aktif sambung
dengan tujuan untuk bergerilya, bahasanya begitu. Cari orang barangkali ada yang mau bisa dinasihati, didakwai, diingatkan. Lalu saya dimusyawarah oleh para pengurus, bagaimana kok masih sambung, nek isoi ben ora sambung kan begitu. Nah, kebetulan ada penerobos pusat datang ditanyakan, piye carane sing wis dimaklumat ki ben ora sambung. Penerobos pusat jawabnya mudah, nggak usah dikasih buku IR, atau nek IR nggak usah diterima, nanti udah nggak sambung itu. Nah, dari kejadian itu saya berpikir, oh pusat nggak butuh IR, berarti uangnya masih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, beda dengan keadaan saat ini yang baru ini terjadi, kok semakin ditekankan. Nah, berarti respon kita kemungkinan IR-nya sudah menurun drastis. Karena sudah banyak orang yang sadar tentang zalimnya penarian IR, dosanya penarian IR, bahkan bid'ahnya, bahkan ke sampai level haram ya, karena Nabi itu sudah melarang umatnya untuk ditarik 10%. Itu kan tidak boleh itu. Dalam hadis Abu Dawud jelas sekali. Dan kalau kita pahami dalil Rasulullah SAW bersabda, "Inni umirtu an uqatilan nasi hatta yaqulu asyhadu alla ilaha illallah. Faman qalahu faqad asma minni malahu wa damahu." Nah, Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengatakan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti dia menjaga diri dan hartanya. Hartanya sudah nggak boleh diambil lagi, itu nggak boleh dirampas itu. Nah, dengan dalih apapun, Nabi Islam jamaah begitu halusnya dengan dalih ijtihad dan lainnya akhirnya diikuti, ditaati. Itu kan jelas nggak boleh sebenarnya. Alhamdulillah sudah banyak yang sadar, berarti mereka sudah tidak lagi menyerahkan persenan ke Bapak Imam sehingga menurun. Nah, sehingga saat ini ditekankan lagi. Nek kowe pancen jek pengen ning jamaah jek sambung IR-mu sing tertib. Nah, sampai yang ditekan atau yang didatangi itu ya judeg. Kok bolak-balik sing dibahas kuwi gak enek bahasan liyane. Sambungnya wis gak tertib lho. Wis gak masalah, sing penting IR isih tertib. Nah, ini poin kedua. Jadi ada perbedaan. Yang pertama tadi kayaknya nggak butuh di awal-awal, sekarang sangat ditekankan. Yang ketiga terkait IR ini, menurut saya sesuatu hal yang sangat menjijikkan. Gila nih. Maksudnya piye? Entek-enteke gur marani arep golek duit. Ini yang sangat memprihatinkan dan menjijikkan. Pengurus mendatangi, menekan, punjere ujung-ujungnya bagaimana agar dia tetap mau menyerahkan uang kepada pengurus dengan dalih untuk kelancaran sabilillah. Ini sesuatu yang sangat yaitu tadi menjijikkan lah. Ternyata katanya agama ujung-ujungnya ya duit yang ingin dilancarkan. Yang poin keempat terkait dengan masalah IR tadi atau WA dari salah satu saudara, ini menunjukkan pengurus yang ada di daerah ini juga orang-orang yang betul-betul tidak punya nyali. Karena ini kejadiannya adalah yang didatangi itu orang tuanya, yang dipanggil orang tuanya. Sampai yang bersangkutan bilang, aku pengen nunggu pengurus datang dewi ke sini. Sampai sekarang kok tidak datang. Yang ditekan itu siapa? Keluarganya. Jadi ini memang karakter para pengecut ya, kalau boleh dibilang. Pengecut dalam hal keilmuan mungkin. Kalau di atas mimbar seakan-akan itu, wah, dilihat orang yang penuh dengan ilmu. Namun kenyataannya hanya mendatangi seseorang saja yang sudah tidak IR, dia nggak berani. Kalau masih ada keluarga itu biasanya ditekan keluarganya. Ini insya Allah terjadi di mana-mana. Kalau ada sudah terindikasi terpengaruh, berubah kefahaman, kalau dia masih punya bapak atau ibu atau siapalah, biasanya yang ditekan adalah keluarganya. Yang bersangkutan ya justru dibiarkan, tidak didatangi, tidak dinasihati, tidak diarahkan dan lain sebagainya. Ini saya juga menjadi pertanyaan sebenarnya seharusnya, termasuk bagi saudaraku yang masih di dalam, inilah
kenyataan atau faktanya para pengurus Anda ini. Di atas itu bilang ini sudah dijelaskan, sudah ditabayun, sudah dinasihati, tapi mereka ngeyel, bandel, itu ndak ada. Coba dicek semuanya, yang bersangkutan itu ndak ada kok dinasihati, diingatkan, ndak ada. Kalau paling-paling cuma ditanya, bener kamu begini, iya. Mau menjelaskan dalilnya, nggak perlu dalil. Pokoknya kowe jawab yo pora gitu aja. Nah, ini yang pertama saya tanggapi terkait WA masalah IR. Ternyata saat ini digencarkan lagi. Kalau di awal kami di maklumat dulu, udah nggak usah diserahkan, nggak usah dikasih buku IR, kalau IR nggak usah diterima. Namun sekarang ya ditekankan lagi bagaimana agar tetap bisa IR. Pengurus kelompok dipanggil, orang tuanya dipanggil agar yang bersangkutan ini mau bayar IR lagi atau persenan 10% itu. Yang pertama. Yang kedua, keresahan seorang pemuda. Jadi awalnya begini, pemuda itu saat ngaji sering mendengar pengurus mengatakan bahwa orang-orang yang berubah kefahaman itu ingin merusak jamaah dan lain sebagainya. Namun si pemuda itu melihat orang-orang yang berubah kepahaman atau hijrah, dia melihat kok seakan-akan tidak seperti yang diberitakan. Nah, sehingga dalam hati pun terus bergejolak, tanda tanya, akhirnya bisa bertemu dengan waktu yang sangat santai, dia diskusi bertanya. Singkat cerita, orang yang sudah disebut berubah kepahaman itu dalam bahasa saudara kita, ya dia bisa diskusi enak, akhirnya plong, bisa menerima. Oh iya, ini saya masuk akal, bisa nerima semua apa yang dijelaskan oleh para mantan, atau bahasa lagi JRK, orang yang berubah kepahaman, itu semuanya berdasarkan dalil, semuanya ilmiah. Singkat cerita, si pemuda ini bisa menerima dan terus mengikuti. Ya, kadang mendengarkan YouTube, kalau ada pengajian di kelompoknya itu diamati, ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai ditanyakan kepada sang mantan tadi, sehingga menjadi gamblang. Lah resahnya, ibunya pemuda ini masih sering mengungkap bahwa JRK itu ingin ngerusak jamaah. JRK itu nggak paham ilmu, nggak paham, terpengaruh lorati dan lain sebagainya. Sehingga anak ini menjadi resah. Ingin sekali mengingatkan ibunya. Tapi kalau diingatkan nanti ya paling cuman rame dan lain sebagainya. Adapun di antara harapan pemuda ini adalah kepingin bahwa ibunya itu bisa duduk dengan tenang, dengan enak dengan mantan atau JRK itu. Biar dijelaskan dari awal apa sebenarnya yang terjadi. Tidak langsung begitu percaya, begitu mantap dengan yang disampaikan oleh pengurusnya. Namun dari kejadian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang saudara tua kita atau jokam sebenarnya kita melihat kasihan. Banyak sekali orang yang awam tidak bisa, tidak boleh tabayun dan lain sebagainya, tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Mereka hanya terpikirkan bagaimana tetap percaya kepada pengurus, tetap taat kepada pengurus. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat disayangkan. Mereka sebenarnya punya akal sehat, bisa untuk berpikir. Bahkan dalam pengajian juga disampaikan selalu suruh tabayun, kalau ada apa-apa tabayun. Tapi kenapa? Dalam hal ini mereka betul-betul meyakini bahwa tabayun itu dosa. Bahwa mencari kejelasan ini sesuatu yang berdosa karena sudah dilarang oleh pengurus. Nah, ini bagian dari doktrin penyimpangan atau kekeliruan. Ya, seorang anak ini menjadi resah. Ya, kita doakan mudah-mudahan anaknya bisa terus, ya, pemuda ini bisa terus mencari ilmu sehingga tetap istiqomah di dalam kebenaran, dan mudah-mudahan orang tuanya atau keluarganya juga bisa terlepas dari doktrin-doktrin syubhat ini. Nah, yang ketiga, ini ada baru saja kejadian juga, seorang mubalek mengantar orang ya bahasa mereka wong jobo, mengantar
tetangganya untuk membeli bisi di tempat mantan Islam Jamaah atau JRK itu. Nah, kebetulan yang JRK itu dekat dengan rumahnya dekat dengan anggota Jokam juga, bahkan mubaleknya. Tidak menyangka setelah kejadian itu pun langsung ramai menjadi pembahasan hangat di intern Islam Jamaah. Sehingga yang diantar beli tadi juga menjadi heran. Loh, ini kan urusan muamalah, ini urusan pekerjaan. Kalau memang ada orang mengantar membeli besi ke tempat penjual besi atau ke mantan Islam Jamaah, kok itu jadi masalah? Berarti jelas ada yang keliru di dalam ajarannya. Ini urusan muamalah, menunjukkan ayo beli besi ke sana lebih murah. Kok dipermasalahkan? Kok jadi rame? Ini jelas ada yang keliru di dalam pelajarannya. Dan kebetulan yang mengantar itu ya cuman mengantar tok. Tidak membahas masalah JRK, tidak membahas masalah Jokam, tidak membahas masalah maklumat dan lain sebagainya. Hanya mengantar tok. Nah, setelah mengantar kebetulan ketahuan pengurus Jokam atau Islam Jamaah menjadi ramai, menjadi masalah. Namun dari poin 3 itu yang bisa kita ambil manfaat, mudah-mudahan seorang mubalek yang dia sudah tahu bahwa tidak boleh menemui atau berkunjung ke mantan, namun dia masih mau menemui walaupun hanya mengantar orang luar, tapi masih mau bertemu. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik sehingga dia bisa terbuka, bisa lepas dari doktrin-doktrin syubhat yang ada di dalam Islam Jamaah. Itu. Adapun saudaraku semuanya, insya Allah semuanya sudah tahu, semakin paham, mafhum bahwa ada beberapa kekeliruan yang pokok, yang mendasar di dalam ajaran Islam Jamaah atau Jokam. Dan kita doakan terus mudah-mudahan mereka bisa terbuka akalnya, bisa menerima ilmu, bisa menerima kebenaran yang hak, tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus solih, pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ahum, dan ulama-ulama solih setelah mereka. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah cukup sekian yang bisa sedikit saya sampaikan. Banyak kurang dan salahnya atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ